6 perbedaan mindset seorang pengusaha dan karyawan. Kalau kamu punya bisnis saat ini dan mungkin sedang struggling dengan bisnis Anda, mungkin kamu harus tahu belajar bedanya mindset seorang pengusaha dan seorang karyawan. My name is Lani Setiarto. Welcome to my world where beauty meets network marketing professional. Nama saya Lani Setiarto dan misi saya adalah membantu Anda untuk mencapai goal Anda, terus bertumbuh untuk mencapai potensi penuh dalam hidup Anda. Izinkan saya untuk sharing pentingnya punya mindset seorang pengusaha dan membuang jauh-jauh mindset karyawan. Ya, kalau kamu mau punya bisnis yang sukses, nah ini nggak segampang yang diomongin. Kenapa? Karena kebanyakan waktu dulu kita sekolah gak ada yang nyiapin kita untuk jadi pengusaha. Betul apa betul? Dulu kita cuma sekolah disiapin jadi karyawan. Jadi apa coba untuk sekolah dulu? Jadi guru, jadi dokter, jadi akuntan, jadi insinyur, jadi arsitek. Yang semuanya adalah seorang karyawan atau profesional. Nah ini beda banget nih, kalau mau punya bisnis harus ada pola pikir yang berubah, harus ada paradigma yang berubah. Nah dulu waktu saya sendiri memulai bisnis saya, background saya adalah sebelum memulai bisnis saya, background saya adalah seorang auditor. Nah, saya kerja profesional selama 5 tahun dan waktu saya membuat perubahan menjadi pengusaha, punya bisnis sendiri, itu nggak segampang yang saya bayangkan. Saya struggling sekali untuk merubah identitas, pola pikir, jadi suka marah sendiri tuh, suka sebel sendiri gitu ya. Nah, mari kita belajar apa saja sih perbedaan antara seorang pengusaha dengan seorang karyawan. Yang pertama, pengusaha itu proaktif dan penuh dengan persiapan karena mereka tahu bahwa persiapan adalah kunci dari sukses. Bedanya kalau jadi karyawan itu suka nunggu disuruh. Jadi kalau nggak disuruh ya diam aja ya. Nah ini beda banget nih perbedaannya. Karena kita nggak ada bos kalau kerja sama, kalau punya usaha sendiri. Kita adalah bos kita sendiri. Jadi kita harus penuh dengan ide, kreativitas, proaktif, punya inisiatif, punya cara, punya strategi untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita, dan persiapan menjadi salah satu kunci dari proaktifness kita itu. Nah kalau jadi karyawan itu biasa, makanya kenapa kita jadi bayar waktu kita kerja, karena dibayar per jam, per hari, per bulan, per kerjaan, per project gitu ya. Jadi kalau nggak ada proyek ya nggak kerja ya. Nah ini beda banget paradigmanya. Yang kedua, pengusaha itu gak kerja untuk duit. They don't work for money. They know, mereka tahu bahwa kadang-kadang kita harus kerja dulu, keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga, dan tidak dibayar. Lah terus kalau nggak dibayar kerja apa dong? Mereka tahu bahwa membangun bisnis itu membutuhkan investasi. Jadi mereka tahu, mereka mau bekerja dulu di awal, kerja keras di awal, tapi dibayarnya nanti, supaya waktu bayaran mereka datang, waktu mereka panen, itu uangnya datang terus dan terus dan terus. Ini kenapa pada saat di awal seringkali pengusaha tuh underpaid, kerjanya jauh lebih besar daripada uang yang mereka terima, supaya waktu mereka sukses nanti mereka overpaid dengan effort yang sangat kecil sekali, uangnya datang terus dan dalam jumlah yang besar. Nah karyawan kalau gak dibayar gak mau kerja. Dan biasanya tuh ya, hari yang paling penting adalah hari gajian. Jadi pasti tunggu-tunggu tuh ya. Beberapa teman saya bilangnya gajian itu kayak tamu wanita ya. Tamu wanita tiap bulanan tuh haid. Kalau ditunggu-tunggu 1 bulan, 1 minggu habis. Jadi tanggal gajian itu ditunggu-tunggu supaya begitu datang sudah langsung banyak tagihan yang harus dibayarkan. Yang ketiga, pengusaha itu harus berpikir dan berjiwa besar. Jadi mereka tahu tuh harus lebih dewasa, gak bisa reaktif dengan setiap keadaan yang ada. Kita yang harus menyesuaikan dengan orang lain, bukan menuntut orang lain untuk mengerti dan memahami kita. Ya, jadi bukannya mereka nggak pernah down, mereka bukannya nggak pernah mengalami yang namanya lagi nggak mood, tapi mereka tidak bekerja ditentukan oleh mood mereka. Ya, mereka tahu bagaimana harus bangkit lagi setiap kali mereka down.
Nah, kalau karyawan seringkali tuh baper, mogok, moody, lagi nggak kepingin, dan moodnya tuh roller coaster dan seringkali tidak stabil. Nah, kalau ini yang namanya suka jadi anak-anak ya. Kalau anak-anak tuh kan gitu ya, masih moody, lagi nggak kepingin. Nah, makanya kalau ini yang seringkali menjadi hambatan kalau kita masih mempunyai mentalitas sebagai karyawan, tapi mau punya bisnis sendiri. Yang keempat, pengusaha itu punya konsep harus win-win. Saya harus menang, tapi orang lain harus menang. Klien kita harus menang. Karyawan kita harus menang dulu. Kita bantu orang lain dulu mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka cepat atau lambat kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan itu jadi pola dan value mereka. Mereka tahu mereka harus give value first. Mereka harus tahu mereka akan memberikan dulu kepada orang lain sebelum mereka bisa menerima. Nah, kalau karyawan gimana? Karyawan tuh masih suka egois, maunya win-lose. Pokoknya yang penting gue yang menang. Yang penting aku yang dapat keuntungannya. Masalah kamu untung atau rugi, saya nggak mau tahu. Yang penting saya dapetin dulu keuntungan buat saya. Ini mental yang susah banget. Kalau nggak didobrak ya, nggak bisa jadi pengusaha yang sukses. Kenapa? Karena ini bisnis jangka pendek banget kalau seperti ini. Kita hanya mau hit and run. Yang penting saya untung, yang nggak peduli partner saya atau customer saya atau partner saya lain bisa dapatkan keuntungan. Ya, jadi kalau kalian masih punya win lose, kalau masih mementingkan kita sendiri yang menang, susah banget untuk membangun bisnis yang sukses. Yang kelima, seorang pengusaha itu fokus untuk menyelesaikan masalah. Mereka tahu bahwa pengusaha dibayar untuk menyelesaikan masalah. Bahkan in fact teman-teman, bisnis dimulai itu karena untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan kita akan dibayar mahal semakin besar masalah itu. Jadi mereka nggak menolak yang namanya ada masalah. Masalah ada untuk diselesaikan. Oke, dan untuk itu kita mendapatkan reward. Nah, kalau karyawan seringkali fokusnya justru sama masalah. Nggak ada masalah, cari-cari masalah ya. Dan itu makanya kenapa mereka tidak melihat solusi, mereka melihat masalahnya lebih besar daripada solusinya. Jadi kalau mau jadi pengusaha yang sukses, harus penuh dengan kreativitas, resourcefulness, harus penuh dengan sumber daya upaya, dan penuh dengan solusi. Siap? Yang keenam, tentu saja yang namanya pengusaha itu fokusnya untuk jangka panjang. Mereka tahu mereka ada di sini bukan untuk hanya hari ini, tapi untuk bertahan selamanya. Ya, jadi tidak memiliki bisnis yang hit and run saja. Capek lagi membangun bisnis itu. Jadi kalau kita bangun bisnis, maunya yang long term. Nah, karyawan tuh seringkali hit and run, short term minded. Pokoknya yang menghasilkan hari ini, yang menguntungkan hari ini. Karyawan itu punya yang namanya mentalitas instan atau mentalitas microwave, saya bilang. Maunya yang cepet aja, cepet panas, cepet jadi ya. Pokoknya nggak masalah nanti long termnya gimana, sehat atau enggak, apa efek sampingnya. Tapi kalau kita masih punya mentalitas judi, mentalitas microwave yang maunya instan-instan aja ya, ini yang membuat Anda akan struggling sekali untuk membangun sebuah usaha yang besar. Nah, teman-teman, tips buat Anda yang terakhir adalah ambil tanggung jawab penuh. Kalau kamu pengen punya bisnis yang sukses, yang besar, yang jangka panjang, yang mengubahkan keadaan hidupmu dan keluargamu, maka teman-teman ambil tanggung jawab. Kalau kita pengusaha, kita sebagai ownernya, kita yang mengambil tanggung jawab penuh, mengetahui bahwa kalau saya mau bisnis saya menjadi lebih baik, saya dulu yang harus lebih baik. Kalau saya mau bisnis saya untuk berubah, maka saya dulu yang harus berubah. Dan perubahan itu dimulai dari pola pikir kita. Untuk nggak lagi megangin pola pikirnya seorang karyawan, tapi mempunyai pola pikir seorang pengusaha. Question of the day, apakah Anda sudah memulai bisnis Anda sendiri? Kalau sudah, congratulations. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akan menemani perjalanan Anda untuk membantu Anda membangun bisnis yang lebih besar, yang lebih solid, dan untuk jangka panjang. Kalau misalnya Anda belum memulai bisnis Anda hari ini, tunggu apa lagi? Udah zaman gini loh ya. Jangan lama-lama berpikir-pikir, pokoknya mulai dulu. Dan jangan lupa juga like and subscribe.
saya akan membantu Anda untuk merubah setiap pola pikir sehingga kalian bisa memulai bisnis Anda dan membangun bisnis yang besar dan terus berkembang. See you dalam video yang berikutnya.